Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa menginang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Menginang, tetap berikan pelayanan yang terbaik apapun situasi yang sedang kita gumuli saat ini di tengah gereja kita masing-masing. Be kreatif, be smart, dan tetap andalkan Tuhan ya menginang ya. Jangan lupa doakan anak sekolah minggumu dan bercermin kepada firman Tuhan. Mari sermon Nehemia 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ya, walaupun agak panjang 13 ayat namanginangnya, mari kita perhatikan dengan seksama. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hamba. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan. Amanginang, tadi kami sudah singgung walaupun agak panjang ya. Jujur kami juga bergumul terhadap firman ini, teks ini. Apa yang akan kita jelaskan, kita khotbahkan kepada anak-anak ya. Amanginangnya kepada anak-anak. Nah, jujur kami bergumul beberapa kali membuka teks ini, ya berulang-ulang, sembari kami mencoba melihat kehidupan anak-anak ya secara umum. Dan apa gerangan yang akan kita khotbahkan ya kepada anak-anak kita di tempat kita masing-masing. Nah, selamat bergumul Amanginang, sama seperti kami yang memang bergumul akan firman ini. Namun, ada 3 hal yang mau kami rangkum untuk kita ajarkan, kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita Amanginang dari kisah ini. Ya, secara singkat, latar belakang dari teks ini, pasal ini, bisa kita lihat dari kisah itu sendiri, di mana
orang Yahudi ya, umat Tuhan ya, sesama mereka itu sudah saling menindas ya, saling membebani ya, tidak ada lagi rasa persaudaraan. Bahkan kalau kita perhatikan tadi yang mengenai itu cukup mengerikan itu ya. Itu cukup mengerikan. Si Nehemia ya menebus orang-orang Yahudi yang dijual kepada orang-orang lain, malahan mereka menjual saudara-saudaranya sendiri untuk mereka tebus kembali. Nah, itulah situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi pada masa ini, Abang Edan. Nah, kemudian Nehemia datang dan menyuarakan kebenaran ya di tengah-tengah bangsa itu. Nah, ketiga hal yang mau kami rangkum adalah yang pertama, Bang Inang, ya, jangan menindas saudara-saudaranya atau teman-temannya. Ya. Nah, bagaimana kita menyederhanakan ini terhadap anak sekolah minggu, Bang Inang? Ya, jangan suka mengejek lah, jangan suka berantem lah, ya, bermusuhan dengan temannya sendiri, saudaranya sendiri, satu gerejanya sendiri, kan begitu, ya. Walaupun masih anak-anak, Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita perhatikan itu kan. Ngadongin saling masilesengin sama syatoa nih. Oh, banyak itu, Abang Enang. Nah, ini kita ingatkan, Abang Enang. Supaya kita jangan seperti yang ada di teks ini ya. Masa satu gereja tidak saling cakapan, kan begitu. Nah, kalaupun memang itu ada yang terjadi di ruang lingkup orang tua ya, jujur saja. Namun anak-anak harus kita ingatkan, Abang Enang. Ya, di gereja yang sudah kami lalui ya, yang kami layani, saya selalu ingatkan kepada anak-anak remaja Naposo. Kalaupun misalnya orang tuamu tidak masyatoan kan begitu, kamu jangan ikut, tidak masyatoan juga. Nah, jadi hal yang pertama yang jangan saling menindas ya, saling bermusuhan. Oh, jangan. Apalagi terhadap temannya ya, tetangganya, satu gerejanya dan lain sebagainya, Bapak Saudara-saudara. Ini harus kita ingatkan ini. Ini kita harus waspada ya, Bang Enang. Wah, jangan timbul benih-benih kebencian di hidup atau di hati anak-anak kita itu. Ya, itu. Yang kedua, nah, saling menolong. Ya, saling menolong, saling membantu. Kebalikan dari yang pertama, harus kita tekankan doktrin kepada mereka supaya saling menolong, ya, jangan saling menindas. Di sini kita perhatikan tadi Nehemia, ya, Bang Enang ya, maka sangat marahlah aku, Ninda, sehingga dia menghimpun para penguasa bangsa itu, dan Nehemia menyuarakan suara kebenaran. Masing-masing kamu telah memakan riba dari saudara-saudaramu, Ninda, diturpukin akhirnya. Nah, sosok Nehemia bukan mau jadi pahlawan, tidak. Ya. Tetapi dia menyuarakan kebenaran, dia berdiri, menolong, membantu saudara-saudaranya, bangsa itu. Baik yang berlaku tidak baik, dan juga yang lain. Artinya menolong dari dua sisi. Yang salah juga menjadi tertolong, sehingga mereka sadar, kan begitu tadi di sini, di teks ini. Dan yang lain tertolong juga. Apa yang telah mereka terima dari saudaranya itu dikembalikan. Nah, begitu. Nah, saling menolong. Justru rasa karakter saling menolong, saling membantu, harus kita galakkan terus dalam kehidupan kita. Apalagi di anak-anak kita itu. Mulai dari anak-anak, Bang Enang. Ini harus kita tekankan juga. Nah, dan yang ketiga, Bang Enang, di sini tadi kita sudah perhatikan, sudah kita baca bahwa bangsa itu menepati janji mereka. Nah, inilah juga Bang Enang deh. Ya, supaya setiap anak-anak itu yang memang ya berjanji terhadap temannya, kan begitu. Ya, ditepati dong janjinya, kan begitu. Nah, ya, ditepati dong janjinya. Dan ini juga mengingatkan kita, anak-anak kita juga, supaya jangan asal sembarangan berjanji. Ya, Bang Enang ya, supaya jangan sembarangan berjanji. Di sini tadi kita perhatikan dia mengibaskan lengan bajunya. Siapa yang tidak melakukan sesuai dengan janjinya, maka Tuhanlah yang berhadapan dengannya, kan begitu. Nah, kita ajarkan anak sekolah minggu kita menepati janji, tetapi juga jangan sembarangan berjanji
Kalau berjanji harus ditepati. Kalau misalnya dia telah berjanji kepada orang tuanya, tidak lagi mencuri, tidak lagi berbohong, tidak lagi nakal, ya itu harus ditepati dong, kan begitu. Itu namanya anak-anak Tuhan. Nah, Abang demikian ketiga hal yang boleh kami rangkum, dan memang kami bergumul merangkum ini, Abang Enang. Dan kembangkanlah di daerah pelayanan kita masing-masing sesuai dengan situasi kehidupan anak-anak di desa, di sebi kota, dan di kota. Ya, Abang Enang ya. Dan jangan lupa segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kita, Abang Enang, sembari kita mulai bersiap ya untuk perayaan-perayaan yang akan kita rayakan sebentar lagi. Salam Suni Desis. God bless you. Non-stop.